Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun, senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki yang berkah dan berlimpah, dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din channel hadir lagi mengupload video pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah yang dilaksanakan di lapangan SDN nomor 55 Kota Prabomuli yang terletak di Kelurahan Gunung Komala. Dan beginilah suasananya sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan wawasan manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Bunyikan juga tombol loncengnya supaya ketika Mang Din channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Tetap semangat, mantap, jos. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nolong ming ini dimatikan sih kok kan? Allahu Akbar. Hadirin sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curah nikmatnya. Pagi ini kita sama-sama dapat hadir di lapangan SD Negeri 55 Kota Prabomuli dalam rangka sebentar lagi kita akan melaksanakan yaitu merayakan Hari Kemenangan setelah 1 bulan penuh kita diuji untuk menahan segala hawa nafsu, haus dan lapar dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan suatu pelajaran untuk ke depan kita dapat merubah segala sikap kita, dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam beri salam, kiranya selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya termasuk dalam golongan beliau, dan insya Allah akan selalu istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita akan selalu terhimpun dalam syafaatnya. Sebanyak 50.000 dengan jumlah usai atau penerima zakat fitrah sebanyak 67 orang. Ada juga di sini yang membayar zakat mal, ada 2 orang dengan total uang terkumpul 1.200.000. Demikian kiranya untuk laporan dari Masjid Al-Amin, dan ada juga dari Masjid Ar-Rahma, dari Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hari ini adalah hari Idul Fitri, hari kebahagiaan dan hari dihalalkan untuk makan dan diharamkan untuk berpuasa. Sebentar lagi khatib akan naik ke atas mimbar. Maka diamlah di antara kalian, jangan ada yang berkata-kata, simaklah baik-baik dan patuhilah. Semoga Allah memberi pahala, balasan dan rahmat kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعداد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Id pada pagi ini dengan cerahnya matahari dan alunan takbir yang menggema di seluruh penjuru negeri. Marilah kita semua tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa saja yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan mendapatkan keselamatan dari siksaan api neraka. Dengan iman dan takwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dengan kenikmatan yang berbagai macam nikmat yang luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita juga sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan semua nikmat, semua anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesehatan yang kita rasakan saat ini, baik itu berupa keselamatan, keluangan waktu, dan juga harta benda yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, maka semua itu marilah kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk mencari ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin besar rasa syukur seseorang atas nikmat Allah, atas anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan senantiasa menambahkan nikmat, anugerah dan pemberiannya kepada hamba yang senantiasa meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan apabila kalian semua bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka sungguh kata Allah, aku akan menambahkan nikmat kepada kalian semua. Wa la in kafartum, namun apabila kalian semua mengkufuri nikmat-nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaan Allah sangatlah pedih. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin Al-Fakir berdiri di hadapan jamaah sekalian, bertindak selaku khatib untuk menyampaikan khutbah dengan judul makna hakikat dari perayaan Idul Fitri. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara umum Idul Fitri diartikan sebagai hari perayaan atas kemenangan dalam berpuasa, perayaan atas kemenangan melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Idul Fitri diartikan juga sebagai hari kebahagiaan umat Islam dan hari diharamkan untuk berpuasa. Namun secara etimologi, Idul Fitri tersusun dari dua kata, Aid dan Al-Fitri. Aid berasal dari kata ada yang berarti kembali, sedangkan Al-Fitri berasal dari kata fitrah yang artinya kesucian atau suci.
Sehingga secara etimologi Idul Fitri dapat diartikan sebagai kembali pada kesucian diri, kembali pada jati diri seseorang ketika baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Makna ini merujuk pada sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang sudah menjalankan puasa Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Dengan arti demikian, maka Idul Fitri adalah momentum yang tepat. Idul Fitri adalah momentum yang sangat baik untuk kita merenung dan melakukan evaluasi. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah puasa yang sudah kita jalani di tahun ini menjadi puasa yang terbaik yang pernah kita jalankan? Apakah puasa kita tahun ini benar-benar menjadi puasa yang dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa yang sudah kita jalani tahun ini benar-benar dapat merubah keburukan-keburukan yang ada pada diri kita dan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan? Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu perlu ditanyakan kepada diri kita? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berpuasa agar hambanya dapat menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kutipan ayat dalam surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi la'allakum tattaqun. Artinya puasa Allah wajibkan kepada kita semua, sebagaimana Allah wajibkan kepada hamba-hamba sebelum kita, agar kita semua menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, agar kita semua dapat meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menjadi tanda dan tolak ukur diterima atau tidaknya ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami dan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita hendaknya senantiasa meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah dicapai selama bulan Ramadan. Dalam kaitan ini, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi, beliau mengingatkan salah satu dari ke-10 amaliyah Ramadan, yakni agar selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan selama Ramadan hingga berlanjut pada bulan-bulan setelah Ramadan. Sebagai contoh, ketika seseorang rajin dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya rajin membaca Al-Quran itu dilanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Ketika kita di bulan Ramadan, kita cegah lisan kita cegah mulut kita cegah tangan kaki dan seluruh anggota tubuh kita untuk meninggalkan hal-hal kemaksiatan, untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu harus kita lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Maka setelah selesai bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal ini, tetap kita lanjutkan dengan melakukan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dan jika kita bisa melanjutkan amaliyah-amaliyah, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka
itu berarti kita telah melakukan upaya peningkatan kualitas takwa kita. Dan peningkatan seperti itu sejalan dengan makna syawal yang secara etimologis berasal dari kata syala yang berarti irtifa, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai peningkatan. Yang kedua, menjaga diri kita agar kita tidak mengalami kerugian, agar tidak mengalami kebangkrutan pahala atas amal yang telah diraih selama Ramadan, dengan cara tidak berbuat zalim terhadap orang lain. Dan dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang kerugian amal atau kebangkrutan amal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda ketika beliau sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya. Beliau bertanya, "Atadruna man muflis?" Wahai para sahabat, apakah engkau tahu? Kalian tahu siapa orang yang rugi? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata'." Orang yang rugi, orang yang mengalami kebangkrutan dan kerugian adalah orang yang tidak memiliki uang dan yang tidak memiliki harta benda. Itu jawaban dari para sahabat. Namun kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari apa yang sudah dijawab oleh para sahabat. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang mengalami kerugian atau kebangkrutan amal dari umatku adalah mereka yang di hari kiamat membawa sholat, membawa puasa, dan membawa zakat. Wa ya'ti qashatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi mereka mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta milik orang lain, membunuh orang lain, dan memukul orang lain. Maka balasan dari mereka yang melakukan kezaliman, fayu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang yang berbuat zalim di bulan puasa, dia melakukan ibadah dengan bagus. Namun setelah selesai bulan puasa, banyak kemaksiatan, banyak kezaliman yang dilakukannya. Lisan tidak lagi dijaga untuk tidak mencaci orang lain, tangan tidak lagi dijaga untuk tidak memukul orang lain. Maka yang seperti itu, pahala-pahala yang sudah dia kumpulkan di bulan Ramadan akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan apabila kebaikan-kebaikan itu telah habis, maka kesalahan dan dosa-dosa orang yang telah dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Dalam arti kesalahan-kesalahan orang yang dicaci, orang yang dibunuh, orang yang dicemarkan nama baiknya, orang yang dimakan hartanya oleh orang lain akan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Dan setelah itu, summa turiha finnar, maka seseorang itu akan dilemparkan, akan dijatuhkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, sepatutnya senantiasa kita menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan kembali kepedulian dan empati terhadap sesama umat muslim khususnya, dan terhadap kepada sesama umat manusia pada umumnya. Dengan terus berupaya mempererat silaturahmi, berupaya menjaga saling tolong-menolong, dan juga dengan berupaya melapangkan dada dengan seluas-luasnya untuk meminta maaf dan juga memberikan maaf kepada orang lain atas segala kemungkinan terjadi dari kesalahan dan juga kekhilafan yang pernah dilakukan. Karena hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi.
seseorang tidaklah dikatakan sempurna imannya hingga dia mampu mencintai pada dirinya, hingga dia mampu mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai pada dirinya sendiri. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita ingat kembali ucapan kata mutiara dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan, "Laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid." Aid, perayaan Aid bukanlah semata-mata dirayakan dengan menggunakan pakaian yang serba baru. Sekalipun pada umumnya kita tetap diperbolehkan untuk menggunakan pakaian baru, kendaraan baru, pakaian terbaik dan kendaraan terbaik. Semua kita lakukan atas dasar tahajjud bi ni'mah. Akan tetapi beliau menjelaskan, walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hakikatnya Aid itu sendiri adalah semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Aid yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat serta teriring ridho, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المكرمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واستر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد
اللهم أصلح أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. Sebelumnya, pemerintah kota Manado dan juga sekretaris Guru Kepala mengucapkan dengan ibu bapak ini mohon maaf lahir dan batin. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita karena beliau melaksanakan sholat Id di Meramik dan sholat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk infak dan sedekah. Idul Fitri 1447 Hijriah. Kelurahan Gunung Kemala. Hilir kamu duit 2000 nih reting, mau 50. Sepuluh ya. 1465. 1.465.000 dah. Masuk ke 1.465.000. Oh, masuk ke lagi balik di pasar tadi. Ini 13 ini 13.065. Masa aku daripada didar kan? Apa megang? Udin. 17. 13 itu. Juta
Di pasar 65. Di pasar 100. 1365 ini. Di pasar 1 jadi 1465 dah. Oh. Udah ya? Masuk di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelurahan Gunung Kemala, seluruh jamaah yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.